Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Organik TV yang menonton video ini. Semoga sehat dan lancar semua aktivitasnya. Saudaraku Organik, kali ini saya ingin berbagi cara pembuatan jakaba, di mana formula ini ditemukan oleh seorang petani dari Jawa Timur, dari Situbondo, namanya Abah Junaidi. Salam hormat buat jenengan Abah, dan salam hormat juga buat kawan saya namanya Ragondrong Blas. Semoga beliau sehat dan dilancarkan semua aktivitas kesehariannya. Saudaraku Organik yang belum punya jakaba atau yang sering gagal dalam pembuatan jakaba, maka monggo jenengan simak dari video saya ini. Insya Allah 100% ini akan jadi, dan tidak akan lagi menggunakan metode jakaba jamur keberuntungan abadi, melainkan jamur punyanya Abah Junaidi. Nah, yang seperti kita kenal jakaba itu kan jamur keberuntungan ya, tapi kita rubah saja jamurnya Abah Junaidi. Bahan yang kita gunakan cukup mudah, hanya air cucian beras sebagai karbohidrat dan sekam mentah, kemudian sama saringan santan yang terbuat dari aluminium. Hanya pakai ini saudaraku. Jika tidak punya gimana ya, pakai ini pakai ini soalnya. Langkah selanjutnya, sekam ini kita ayak saudaraku. Sekam ini kita ayak. Kita mau mengambil yang namanya menir sama mendang. Jadi itu yang nantinya akan bisa menghasilkan jamur jakabah. Saya pernah coba dari campuran begatul, air cucian beras dan begatul, tidak bisa. Semua sudah saya coba, akan tetapi nol. Bahkan padahal di daerah lain yang sudah pernah membuat jakaba dari air cucian beras campuran begatul itu berhasil, akan tapi banyak juga yang tidak berhasil. Nah, kenapa sih kok bisa seperti ini? Apakah nggak bisa sekali buat kita jadi? Nah, maka di sini saya juga dikasih tahu kawan saya namanya Ragondrong Blas itu. Jadi 100% ini berhasil katanya seperti itu. Maka saya coba. Oke, ternyata memang betul dan ini adalah berhasil. Nah, beliau juga itu bikin kalau jakabanya habis, dia nggak, kadang diperbanyak sih, kalau males diperbanyak ya sudah nggak bikin lagi, sudah udah habis. Nanti kalau mau bikin lagi ya beliau proses awal ya, sekam ini diayak sama beliau. Manfaatnya ini sangat banyak saudaraku untuk jakaba ini. Manfaatnya untuk menyuburkan tanah ya. Terutama pengaplikasiannya itu saya rekomendasikan buat jenengan untuk tanaman buah. Kalau untuk sayuran saya kurang merekomendasikan, karena dia dapat mengundang hama kayaknya ya. Tapi ini penilaian saya sendiri ya. Jika jenengan mau coba nggak apa-apa, silakan. Mau diaplikasikan ke tanaman sayuran atau apa terserah. Tapi saya rekomendasikan untuk tanaman buah. Dan di sini fungsinya juga dia bisa ini ya, katanya Abah itu tanaman yang kerdil itu bisa tumbuh kembali subur lagi dalam waktu 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Ini kita ayak sambil kita remes-remas memang, biar menir sama mendangnya itu bisa keluar. Saya potong sedikit saudaraku videonya biar tidak terlalu lama.
saya beritahu saudaraku, yang namanya mendang itu yang ini yang bulu-bulu halus itu namanya mendang. Mendang seperti kayak bulu kucing itu ya, ini ya. Nah ini itu namanya mendang. Jadi kalau menirnya itu seperti kayak gula pasir ya, kecil-kecil kayak seperti ini ya. Bentar. Ini banyak sekali sih menirnya juga. Nah, bentar. Nah, ini kayak gini ya. Ini namanya menir, saudaraku. Jadi dia bulat kecil. Kalau menir itu bulat kecil, kalau mendang itu kayak bulunya kucing itu ya. Ini yang sudah saya ayak sebelumnya. Untuk mendapatkan sebanyak ini mungkin sekitaran setengah jam ya, saudaraku ya. Jadi penuh dengan kesabaran lah. Kalau kita pakai bekatul yang kita ayak itu nggak sampai 5 menit kita sudah dapat banyak. Akan tetapi ketika kita mau memancing jakaba dengan bekatul itu yang sudah kita ayak pun sekalipun ya, 4 bulan nggak jadi. Bayangkan, aneh ini. Pakai bekatul kan lebih mudah itu ya sebetulnya, tapi kenapa bahannya juga sama, bahkan bekatul kan dari sekam mentah itu digiling, tapi nggak jadi, saudaraku. Saya heran juga di situ. Tapi kalau kita pakai sekam mentah ini kita ayak ya, kemudian kita coba untuk memancing jamur jakaba ini, nah aneh di situ 3 minggu saja sudah jadi. Dan memang top ini, saudaraku, buat jenengan yang sering gagal coba ini ya. Dan untuk air cucian berasnya jangan lupa ini yang kental ya, usahakan air cucian beras yang pertama. Dan poin yang paling penting, saudaraku, sebelum ayakan dari sekam itu dicampurkan ke dalam air cucian beras, maka wadah ini tempatkan terlebih dahulu di tempat yang teduh ya. Jadi tidak ada lagi dipindah-pindah. Jadi ditempatkan di tempat yang teduh. Kemudian kita masukkan ini ayakan tadi, kita tabur di atasnya ya. Jadi tidak dipindah-pindah lagi ya. Wadah cucian berasnya ini sudah tidak dipindah-pindah lagi, satu tempat saja. Jadi tidak ada guncangan-guncangan ya. Nah, ini saya contohkan cara penaburannya. Dan ini tidak diaduk, ini hanya ditabur di atasnya saja. Tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, hanya saja yang penting merata. Yang penting merata, saudaraku. Jika sudah dirasa merata, jenengan tutup pakai kain. Terserah mau pakai adanya apa. Kalau kain pakai kain yang berpori ya. Kalau ada serbet pakai serbet. Kalau ada handuk nggak apa-apa. Kalau nggak ada pakai kaos ya. Kaos ya seperti ini yang saya gunakan. Nah, ini ditutup seperti ini, saudaraku ya. Jadi ada udara yang keluar masuk. Jangan digoncang, jangan diapa-apakan selama 3 minggu, saudaraku. Setelah 3 minggu silakan jenengan intip-intip. Jangan intip-intip ya. Sekarang kita akan jemput jakaba yang berapa minggu yang lalu, sekitaran 2 minggu lebih lah ini, saudaraku ya.
Ini saya tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kita lihat saudaraku ya, kita intip-intip sedikit. Wow, ada saudaraku ya. Ada. Nah, agak gelap. Ya kita ambil, kita review di tempat yang agak terang ya. Oke, saudaraku. Ini tadi sudah kita lihat dan jamurnya memang ada. Kita lihat lagi di tempat yang agak terang ya. Ini enggak ada. Sebelah mana tadi? Nah ini. Ini. Wow. Jamur Jakabah. Jamur punyanya Abah Junaidi. Ini dia. Yuk kita buka dan kita kembangkan ya. Jadi sebelum kita aplikasikan, mending kalau untuk pertama bikin ya, kayak kita awal-awal bikin. Jadi kita kembangkan terlebih dahulu sebelum diaplikasikan. Kita perbanyak dulu saudaraku. Nih. Kita lihat penampakannya. Nah, ini dia. Ini kalau sumpama usianya bisa 1 bulan mungkin agak bisa merata ya, mungkin ya. Ini saudaraku ya. Jadi ini kita kembangkan pakai air cucian beras saja. Ini yang kita ambil jamurnya ini saudaraku ya. Nah, jamurnya kayak apa ini ya? Hidup dia. Ini kalau mau jenengan biarkan lebih lama dan nanti insya Allah akan merata, nggak apa-apa, silakan. Nanti airnya saja yang jenengan gunakan. Airnya saja ya, airnya jenengan gunakan. Kalau Jakabah jamurnya itu melimpah, jamurnya juga sekalian digunakan. Itu dihancurkan terlebih dahulu. Tapi airnya ini bisa dimanfaatkan saudaraku. Airnya saja itu sudah bisa dimanfaatkan, apalagi ditambah dengan jamurnya yang dihaluskan, itu malah lebih bagus. Tapi di sini saya akan memperbanyak jamurnya saudaraku ya. Jadi akan memperbanyak jamurnya biar dia tumbuh di tempat media yang baru. Memang jamur Jakabah itu kalau karbohidratnya sudah habis, dia berhenti untuk proses. Dia kayak setak gitu ya, insya Allah kayak seperti itu. Jadi makanya kita kasih makan itu karbohidrat, makanannya memang karbohidrat. Ini saya menggunakan bekatul. Kalau jenengan ada air cucian beras saja itu lebih bagus saudaraku ya. Tapi yang pertama ya, berhubung saya air cucian berasnya cuman sedikit, saya campur saja dengan bekatul. Nah ini saya tuangkan bekatul ya, nanti air cucian berasnya saya juga tuangkan. Jadi saya mix gitu ya. Dan tanda makanan Jakabah itu sudah habis ya, ditandai dengan warna air. Air itu menjadi warnanya berubah menjadi agak ke merah kecoklatan ya, merah kecoklatan seperti itu saudaraku. Dan airnya itu sudah berubah menjadi asam amino ya. Menjadi asam amino saudaraku. Jadi ini sangat bagus sekali air Jakabah maupun jamur Jakabahnya. Ini. Nah, ini adalah penampakan dari Jakabah. Jamur punyanya Abah Junaidi. Ini seperti ini saudaraku, subhanallah, istimewa. Nih, ini saya memperbanyak saudaraku ya. Jadi saya perbanyak dulu biar
Ya biar kita punya banyak stok, maksudnya seperti itu. Ini dibiarkan terserah jenengan mau dibiarkan berapa lama semakin bagus, asalkan kandungan makanan jakaba ini selalu diisi terus. Misal kalau sumama sudah 1 minggu, sudah 1 bulan, maksudnya sudah 1 bulan atau 3 minggu, airnya itu diambil, ya airnya saja diambil, agak dikurangi ya. Kemudian kita isi dengan air cucian beras yang pertama, kita masukkan lewat samping, saudaraku ya, seperti itu. Jadi ini saya biarkan, saya perbanyak dulu agar banyak nantinya. Prosesnya sama kayak yang pertama. Dan yang ini saudaraku, air jakabanya ini bisa kita gunakan, kita kocorkan ke tanaman untuk masa pertumbuhan, atau jika jenengan punya tanaman yang kerdil atau yang tumbuhnya sangat lama, maka jenengan kasih air jakaba ini, insya Allah dalam 10 hari atau 2 minggu dia sudah normal, sudah terlihat kembali. Dan jangan lupa saudaraku, jika mau mengaplikasikan air jakaba ke tanaman, maka jangan encerkan terlebih dahulu ya. Dengan dosis terserah, jangan pokoknya diencerkan lah. Misal kak sumama jangan air jakabanya itu 500 ml ya, setengah liter ya. Jangan encerkan ke dalam air bersih ukuran 16 liter atau 15 liter. Ya, itu dikocorkan ke tanaman saudaraku ya. Jadi yang penting diencerkan lah, jangan nggak diencerkan nanti gosong tanamannya. Tapi saya menggunakan sekitaran 300 ml untuk 5 liter air. Saya gunakan 300 ml untuk 5 liter air. Untuk lebih amannya saja saudaraku ya, jangan pakai setengah liter air jakaba kemudian dicairkan ke dalam air biasa sekitaran 15 liter air ya. Jika tidak ada reaksi, maka bisa diperkecil lagi airnya, bisa kasih 10 liter saja. Jadi kayak 500 air jakaba 500 ml, kemudian air bersih 10 liter, seperti itu. Oke saudaraku, saya pamit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.